Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Insinyur Agus Purnomo. Izin hari ini saya akan mempresentasikan terkait artikel review dalam rangka memenuhi AAS Manajemen Inventory, di mana tema yang saya angkat adalah integrasi metode inventaris deterministik dan probabilistik untuk mengoptimalkan keseimbangan antara overstock dan stock out. Abstrak dari penelitian ini yaitu, dalam pengelolaan persediaan, stock out dan overstock merupakan permasalahan yang selalu terjadi pada sistem persediaan. Keterbatasan metode menyulitkan perusahaan dalam menentukan tingkat persediaan sesuai dengan kondisi persediaan yang probabilistik. Ajeng Galeri merupakan salah satu perusahaan kerajinan tas berkualitas yang mempunyai permasalahan dalam penyediaan bahan baku, di mana selalu terjadi stock out yang besar dan overstock. Penelitian dibatasi pada bahan kulit sapi yang merupakan bahan utama berdasarkan analisis ABC. Penelitian ini juga mengintegrasikan metode min-max yang merupakan metode deterministik untuk menentukan tingkat persediaan. Kemudian hasilnya akan diintegrasikan dengan simulasi Monte Carlo yang merupakan metode probabilistik sehingga dapat mengevaluasi besarnya stock out dan overstock yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tidak lagi mengalami stock out selama 1 bulan dan jumlah overstock mengalami penurunan sebesar 0,42% dari sistem sebenarnya. Kemudian, Ajeng Galeri merupakan perusahaan kerajinan tas berbahan dasar kulit sapi terdapat eh, yang terkenal menyebabkan permintaan tas cukup tinggi dan probabilistik. Namun seringkali perusahaan mengalami stock out karena kurang baiknya perusahaan dalam mengelola persediaan bahan baku. Perusahaan juga tidak ingin menambah tingkat persediaan yang tinggi karena kualitas kulit sapi yang digunakan mudah rusak jika terlalu lama disimpan di gudang, sehingga akan merugikan perusahaan. Karena itu, tantangannya adalah bagaimana perusahaan menentukan tingkat persediaan yang optimal, namun biaya persediaan yang serendah mungkin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara. Di sini wawancara langsung kepada pengelola pergudangan Ajeng Wajeng. Analisis yang digunakan adalah klasifikasi menggunakan analisis ABC, penentuan tingkat persediaan dengan metode min-max, dan evaluasi dengan simulasi Monte Carlo. Hasil analisis ABC, bahan yang termasuk dalam kategori kelas A adalah kulit sapi dengan total kebutuhan 5.665 dan total harga 71,5%. Kategori kelas B adalah kain suede dan ganggang kerinti dengan total kebutuhan 32,08% dan total harga 24,7%. Dan untuk kategori kelas C yaitu ring D, resleting dan penggeser resleting dengan total kebutuhan 62,26% dan total harga 3,8%. Oleh karena itu, material kulit sapi akan dijadikan objek evaluasi dalam penelitian ini. Hasil pembahasan perhitungan min-max. Persamaan satu diperoleh nilai SDL sebesar 5,82 dengan menggunakan persamaan 2 diperoleh 10 lembar safety stock minimal kulit sapi. Persamaan ketiga digunakan untuk menentukan titik pemesanan kembali atau LOP, di mana LOP kulit sapi sebanyak 22 lembar. Kemudian Economic Order Quantity atau EOQ dihitung menggunakan persamaan 4 yaitu sebanyak 24 lembar. Dan kapasitas gudang maksimal kulit sapi dihitung menggunakan persamaan 5 sehingga diperoleh sebanyak 34 lembar. Kemudian hasil dari simulasi Monte Carlo didapat di tabel ini di forecasting selama 26 hari dengan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo yang diintegrasikan dengan metode min-max, dapat diketahui hasil jumlah stock out dan overstock. Terlihat penerapan metode min-max tidak menghasilkan stock out sama sekali. Artinya,
sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu selalu memenuhi permintaan tepat waktu, di mana permintaan diawali dengan tersedianya bahan baku. Dari segi overstock, rata-rata overstock per hari yang terjadi adalah 19 lembar kulit sapi per hari. Jika dibandingkan dengan sistem sebenarnya, rata-rata overstock per hari yang terjadi adalah 33 lembar kulit sapi per hari. Artinya, terjadi penurunan overstock per hari sebesar 0,42%. Hal ini juga berarti penerapan Min-Max pada gudang Ajeng Galeri akan memberikan manfaat bagi perusahaan, karena dengan berkurangnya jumlah overstock, maka biaya pemeliharaan material di gudang akan berkurang. Selain itu, dari segi kualitas kulit sapi akan lebih baik jika diolah dibandingkan dengan yang sudah lama disimpan di gudang, sehingga kualitas produk akhir dapat lebih maksimal. Jadi, kesimpulan dari artikel ini, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis A, B, C, bahwa kulit sapi termasuk dalam kategori kelas A, sehingga diutamakan pengendaliannya. Hasil perhitungan Min-Max menunjukkan jumlah safety stock minimal sebanyak 10 lembar, LOP sebanyak 22 lembar, EOKI sebanyak 24 lembar, dan Max sebanyak 34 lembar. Evaluasi dengan menggunakan simulasi Monte Carlo selama 1 bulan menunjukkan bahwa Ajeng Galeri tidak mengalami stock out sama sekali, dan terjadi penurunan overstock sebesar 0,42% dibandingkan dengan sistem sebenarnya, sehingga menguntungkan perusahaan karena kepuasan pelanggan tidak berkurang. Biaya persediaan akan menurun dan kualitas bahan baku akan maksimal karena bahan baku digunakan dengan tepat. Jadi, opini mahasiswa terkait artikel ini adalah, secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh Ajeng Galeri berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan, menjaga kepuasan pelanggan, dan mengurangi biaya yang terkait dengan persediaan. Langkah-langkah ini akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon kiranya Bapak Agus dapat memberikan tanggapan dan penilaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.